Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F ingin menjelaskan tentang behavioral dan struktural aplikasi kami. Di mana kelompok kami beranggotakan Dinda Octavia dan Randri, Jihan Mawadah, Miranda Fasya Ramadan, Nadia Nadita, dan Zulfidiana. Selanjutnya, pada ini kami akan menjelaskan behavioral itu ada use case diagram dan activity diagram, dan struktural itu ada deployment diagram, komponen diagram, package diagram, dan class diagram. Pada behavioral kami di sini ada use case diagram, di mana kami hanya menggunakan satu aktor yaitu penjual, dan penjual ini dapat masuk akun. Di sini dia dapat masuk akun, memeriksa daftar item, memeriksa daftar pembelian, memeriksa daftar stok, memeriksa daftar penjual, lihat laporan. Jadi penjual ini jika untuk masuk akunnya dia memiliki extend buat akun. Jika dia belum mempunyai akun, dia dapat membuat akun tanpa perlu masuk akun terlebih dahulu. Selanjutnya dia juga punya input, yaitu sudah punya akun. Jadi dia tidak perlu membuat akun lagi. Dia hanya memasukkan akunnya. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Pada activity diagram ini dapat kita lihat masuk akun itu untuk penjual tersebut. Dia memiliki tampilan awal yang selanjutnya dia akan memilih antara login atau daftar. Jika dia sudah mempunyai akun, dia akan login, dan selanjutnya akan mengisi data yang diminta dan berhasil login. Jika dia tidak memiliki akun, maka dia akan daftar, dan selanjutnya dia akan mengisi data yang diminta dan berhasil mendaftar. Untuk memeriksa daftar itemnya, dia ketika masuk ke dalam akun, dia akan masuk ke dalam menu dan akan menemui fitur daftar item, di mana di dalam fitur daftar item itu terdapat fitur cari dan tambah baru. Kalau misalnya dia memilih tambah baru, maka dia akan memasukkan data dan menyimpannya. Selanjutnya, memeriksa pembelian. Untuk memeriksa pembelian, dia akan masuk akun terlebih dahulu, dan pada menu dan di situ ada fitur pembelian, di mana dalam fitur pembelian tersebut ada cari dan tambah baru. Dan tambah baru tersebut ada jika dia mau menambahkan baru, maka dia akan memasukkan data dan menyimpannya. Dan juga ada memeriksa daftar stok, di mana dia memeriksa daftar stok itu dia akan masuk akun, lalu dia akan menuju ke menu, dan di mana di dalam menu itu ada fitur stok. Di dalam fitur stok itu dia akan ada fitur cari, di mana dia akan mencari daftar stok yang ingin dia cari. Selanjutnya, memeriksa penjual. Dalam memeriksa penjual ini, dia akan masuk akun dan ke menu, di mana ada fitur penjualan. Di dalam penjualan tersebut dia akan melihat cari dan tambah baru. Jika dia ingin tambah baru, dia akan memasukkan data dan juga menyimpannya. Selanjutnya, melihat hasil laporan. Untuk melihat hasil laporan, dia akan masuk akun lebih dahulu, langsung ke menu, lalu dia memilih fitur laporan, di mana dalam fitur laporan tersebut dia akan memasukkan bulan dan tahun yang akan dia lihat, dan selanjutnya akan ditampilkan. Nah, pada semua bagian activity diagram tersebut, kegiatannya tuh ada masuk akun, memeriksa daftar item, memeriksa pembelian, memeriksa daftar stok, memeriksa penjualan, melihat hasil laporan pembukuan. Nah, selanjutnya ada struktural. Pada struktural ini dapat ada deployment diagram. Di sini kami memakai web server dan device user client kami menggunakan HTML5, PHP, JavaScript, Bootstrap. Lalu masuk ke web server untuk akses web Walnut. Kemudian web server akan menggunakan HTTPS untuk
masuk ke MySQL yang berfungsi mengambil data-data dari apa saja yang terletak di DB server. Nah, selanjutnya selain development diagram, kami mempunyai di sini ada komponen diagram. Nah, pada komponen diagram ini terdapat satu user, yaitu penjual yang melakukan registrasi. Lalu penjual memiliki fitur pilih menu. Pada masing-masing menu dapat melakukan tambah setiap item yang ingin dimasukkan. Lihat laporan selama sebulan. Akan tetapi, sebelum penjual bisa memakai fitur pilih menu, penjual harus melakukan proses authentication terlebih dahulu. Selanjutnya, selain komponen diagram, juga ada package diagram. Pada package diagram, di mana awalnya terdapat penjual yang mengakses website Walnut. Kemudian, langkah pertama ialah registrasi. Jika memiliki akun, maka login. Tetapi jika belum memiliki akun, maka harus daftar terlebih dahulu. Selanjutnya, data yang telah dimasukkan akan diproses. Lalu, penjual dapat melihat daftar item yang terhubung pada database. Maka penjual dapat memilih menu yang akan dibuka seperti pembelian, penjualan, stok, dan laporan. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram terdapat 9 kelas, yaitu penjual, laporan, penjualan, stok, pembelian, daftar item. Lalu stok terbagi atas 3 kelas lagi, yaitu stok masuk, stok keluar, dan stok ornamen. Pada kelas penjual berhubung dengan laporan, penjualan, stok pembelian, serta daftar item. Dikarenakan penjual memiliki beberapa tugas seperti mengatur laporan, penjualan, stok pembelian, dan laporan. Stok juga berhubungan dengan stok masuk, keluar, nama. Dikarenakan karena stok tersebut berdasarkan kelas stok. Nah, sekian saja dari presentasi kami tentang behavioral dan struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.